Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada saudara dan saudari sekalian. Kepada Ustadz Yuli selaku pembimbing, terima kasih atas kehadirannya, serta teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara ini. Saya di sini bermaksud untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang isu yang semakin sering dibahas, tetapi masih sering diabaikan karena wujudnya yang tidak terlihat, yaitu isu kesehatan mental. Menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar. Sederhananya, individu dapat bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan di lingkungannya. Dengan begitu, dapat dipahami ketika individu berada di luar definisi yang saya sebutkan tadi, maka dimungkinkan seseorang memiliki kelainan atau yang disebut dengan gangguan jiwa. Ketika seseorang mengalami gangguan, seseorang akan mengalami kesulitan mengenai persepsinya mengenai kehidupan, hubungan dengan orang lain, dan sikapnya terhadap dirinya sendiri. Sementara itu, kesehatan mental menurut Islam adalah suatu kemampuan individu dalam mengelola fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Menurut Dr. Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Agama menyebut bahwa kesehatan mental adalah kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, tentram, dan upaya untuk menemukan ketenangan batin. Sedangkan Imam Al-Ghazali meyakini manusia sebagai makhluk jasmani rohani dan aspek ruhiyah yang merupakan sebuah hakikat nyata. Dalam Al-Quran, banyak surat yang menjelaskan tentang kesehatan. Al-Quran menyebut bahwa ketenangan jiwa bisa dicapai dengan berzikir kepada Allah SWT. Ketakwaan dan sikap yang baik merupakan salah satu metode efektif untuk mencegah rasa takut dan rasa sedih. Yang pertama, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan dirinya serta perkembangan dan memanfaatkan potensinya dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar atau sebaliknya mengutamakan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Imran ayat 110, Kuntum khaira ummatin uhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang baik. Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah pada ayat yang saya sebutkan tadi, dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah kalian, sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia jika kalian semua menunaikan syarat-syaratnya dan beriman kepada Allah, yang dilahirkan untuk syarat yang telah Allah tetapkan. Jadi penafsiran ayatnya adalah kalian sebaik-baiknya umat yang memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf dan melarang manusia yang mungkar. Yang kedua, ayat Al-Quran tentang kesehatan mental yang diterapkan dalam kesabaran dalam menghadapi kecobaan. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujian bagi manusia seringkali terasa dalam bentuk kesempitan, kesulitan, keberatan, sebagaimana yang tersurat dalam ayat yang saya sebutkan. Bahwa ujian yang akan diberikan Allah adalah ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, serta buah-buahan. Semua yang diujikan kepada manusia adalah kebutuhan manusia yang bisa membuat manusia merasa dalam keadaan sulit dan putus asa. Kepasrahan dan ketabahan yang diamalkan merupakan bentuk dari kepada Allah. Memohon pertolongan dan harapan atas masalah yang dihadapi hanya kepada Allah.
sehingga akan muncul rasa optimis dan kekuatan karena keimanan yang tinggi dan akan membantu kesulitan-kesulitannya. Dengan demikian, manusia tidak akan mudah putus asa dalam menghadapi problematika kehidupan. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ketika manusia melupakan Sang Maha Pencipta dan kehilangan God view-nya, kehidupan jadi hampa. Menjauhkan diri dari Sang Pencipta berarti mengosongkan diri dari nilai-nilai iman. Sungguh merupakan kerugian terbesar bagi manusia selaku makhluk berdimensi spiritual. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mendapat petunjuk. Dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 16. Dan juga ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Al-Rod. Al-Quran merupakan kitab dan di dalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Begitu juga dalam mengatur tatanan kehidupan di bumi guna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Implikasi Al-Quran terhadap kesehatan mental dapat dilihat dari peranannya bagi kehidupan manusia, yang dapat dikemukakan bahwa Islam dalam Al-Quran memberikan tugas dan tujuan bagi hidup dan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Manusia mempunyai beban amanat dari Allah untuk melaksanakan syariatnya untuk beribadah. Kesehatan mental dalam pandangan Al-Quran adalah pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi jiwa dengan niat ikhlas beribadah. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun kalimat. Dengan ini, mari kita tolong orang-orang di sekitar yang membutuhkan pertolongan karena mengalami masalah mental. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.